Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap semuanya kalian berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali di mana materi yang kita pelajari yaitu tentang pola bilangan. Oke. Nah, pola bilangan ini adalah materi yang terdapat di kelas 8 SMP. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pola bilangan ini adalah materi ya yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, sebagai salah satu contoh kalau kita perhatikan kalau kita masuk ke dalam kompleks perumahan. Oke. Kalau kita perhatikan rumah-rumah yang ada di dalam perumahan tersebut, itu setiap rumah-rumah yang ada di dalam perumahan tersebut itu diberi nomor, dan kalau kita perhatikan nomor-nomor yang ada di dalam perumahan tersebut ya, tentunya perumahan tersebut ya memiliki pola ya. Jadi nomor-nomor rumahnya dia ada polanya ya, ada dia polanya. Jadi misalkan perumahan ya yang ketika kita masuk yang ada di sebelah kiri, tentu ketika nomor rumah pertamanya nomor 1, nanti untuk rumah yang ada di sampingnya ya bisa jadi dia nomor 3, 5 ya, dan seterusnya. Dan di seberangnya ketika dimulai dia dengan nomor urut rumah nomor 2, maka di sampingnya bisa jadi dia nomor 4, 6 dan seterusnya. Nah, ketika dituliskan nomor rumahnya 2, 4, 6 dan seterusnya, maka di situ sudah terletak atau sudah ada konsep pola bilangan seperti itu anak-anak. Baik, bisa dipahami ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pola barisan bilangan bertingkat. Oke, pola barisan bilangan bertingkat seperti itu. Baik, yang pertama yang mau kita lihat di sini yaitu tentang pola barisan bilangan tingkat 1. Oke, dan nanti yang kedua adalah pola barisan bilangan tingkat 2 seperti itu. Nah, kita mulai saja yang pertama, pola barisan bilangan tingkat 1. Nah, dia dikatakan pola barisan bilangan tingkat 1 ini maksudnya adalah barisan bilangan. Oke. Ini maksudnya adalah barisan bilangan yang beda atau selisihnya sama. Ya. Jadi ini barisan bilangan yang beda atau selisihnya sama pada tingkat pertama. Ya, pada tingkat pertama begitu dia. Oke. Nah, kita buat di sini bentuk umumnya. Kita katakan di sini bentuk umumnya. Ini kita katakan dia U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga dan seterusnya UN. Oke. Nah, nanti pada pola barisan bilangan tingkat 1 ya, bahwa selisih dari U1 ke U2, selisih dari U2 ke U3 dan seterusnya dia, kita misalkan dia selisihnya dia adalah P, nilai P-nya itu dia sudah sama. Ya, jadi dia sama pada tingkat pertama. Oke. Nah, adapun rumus ya, rumus atau formula untuk menentukan suku ke N-nya itu adalah, kita tuliskan di sini, AN tambah B, seperti itu dia. Oke, jadi UN-nya yaitu AN tambah B. Baik, supaya kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita tuliskan di sini, misalkan contohnya. Nah, ada bilangan ya, kita katakan 3 ya. Misalkan dia 3 ya, 7. Oke, 3 7, kita buat lagi 11 ya, 15 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai daripada UN-nya. Oke. Misalkan yang ditanya adalah nilai daripada UN-nya. Bisa dipahami ya, nilai daripada UN-nya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai daripada UN-nya ini tinggal kita substitusi dia apa yang diketahui di soal ke dalam formula UN atau ke rumus UN seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan UN-nya yaitu AN plus B. Nah, di sini U1 diketahui 3.
Jadi kalau U1, kalau dikatakan dia U1 berarti kita ganti N-nya dia menjadi 1, yaitu A dikali 1 ya plus B itu sama dengan 3. Atau kita tulis A tambah B sama dengan 3. Kemudian ya, di sini diketahui U2-nya 7. U2 berarti A dikali 2 tambah B sama dengan 7. Nah, ini persamaannya kita sederhanakan menjadi menjadi ini, kita sederhanakan A dikali 2, 2A tambah B sama dengan 7. Paham ya? Jadi ini tadi kita katakan persamaan pertama, ini kita katakan persamaan kedua. Nah, sekarang persamaan pertama dan kedua tinggal kita eliminasi. Nah, jadi kita tuliskan di sini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ini kita eliminasi, kita tuliskan dia bentuknya A plus B sama dengan 3. Ya. Lalu ini 2A plus B sama dengan 7. Ini tinggal kita eliminasi, ini kebetulan B-nya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas pengurangannya. Nah, ini B dikurang B habis 2A dikurang A, kita dapat hasilnya dia A sama dengan 7 dikurang 3, 4. Jadi nilai A-nya sudah kita dapat dia 4. Lalu yang berikutnya kita cari dia nilai B-nya. Kita cari dia nilai B-nya. Nah, untuk menentukan nilai B-nya tinggal kita substitusi ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Ya anak-anak ya. Jadi tinggal kita substitusi persamaan pertamanya A plus B sama dengan 3. A-nya diketahui 4. Berarti 4 plus B sama dengan 3. B sama dengan 3 dikurang 4. Jadinya B adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, di sini nilai A-nya sudah ketemu, nilai B-nya sudah ketemu, maka bisa kita tentukan nilai suku ke N-nya. Paham ya? Jadi kita tentukan di situ nilai suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan AN plus B. Jadi A-nya 4, 4N plus min 1, jadinya kurang 1. Bisa dipahami ya? Jadi inilah rumus atau formula menentukan suku ke N-nya, yaitu 4N dikurang 1. Bisa dipahami semuanya anak-anak? Baik. Sekarang kita masuk atau kita lanjut ke bagian yang kedua. Pola barisan bilangan tingkat 2. Nah, dia dikatakan pola barisan bilangan tingkat 2, ini artinya adalah bahwa beda ya, bahwa barisan bilangan yang beda atau selisihnya ya, bedanya sama pada tingkat 2. Ya. Nanti di sini dikatakan beda atau selisihnya sama pada tingkat 2. Jadi untuk kita ketahui bentuk umumnya kita tuliskan di sini bentuk umumnya. Kalau kita misalkan di sini dia U1, U2, U3, ini U4 dan seterusnya ini dia UN. Maka antara U1 dengan U2 ini kita katakan dulu dia beda pertama. U2 ke U3 ini beda kedua. U3 ke U4 ini kita katakan beda ketiga dan seterusnya. Di sini bedanya belum sama. Ya, pada tingkat pertama ini bedanya belum sama. Jadi nanti dia akan sama pada beda yang kedua. Ini kita katakan misalkan dia P, ini kita katakan ya selisihnya kita misalkan dia P, maka di sini dia baru sama. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, untuk menentukan rumus ya suku ke N ya, dia memiliki formula. Kita tuliskan di sini UN-nya yaitu A plus
N kurang 1 ya, kali B plus N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2. Ini dia rumus atau formulanya. Oke, kita buat di sini tandanya. Ya, jadi sekali lagi rumusnya adalah A ya ditambah N kurang 1 kali B tambah N kurang 1 ya dikali N kurang 2 kali C bagi 2. Nah, supaya lebih mudah kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, kita misalkan di sini ada barisan bilangan, dia mulai dari 7, kita katakan dia 7, 10, lalu berikutnya dia 14, 19 dan seterusnya. Ya, 7, 10, 14, 19 dan seterusnya. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, yang ditanyakan adalah UN-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita buat bilangannya 7, 10, 14, 19 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita analisis dulu. Ini bisa kita kelompokkan ke barisan bilangan tingkat 1 atau tingkat 2. Ini bisa kita analisis dulu dia soalnya ya nak ya. Jadi ini kita buat dia seperti ini. Kita cari selisih yang pertama. 7 ke 10 selisihnya dia 3. 10 ke 14 selisihnya dia 4. 14 ke 19 selisihnya dia adalah 5. Nah, pada tingkat pertama selisih atau bedanya belum sama. Lalu kalau kita cari lagi selisih daripada selisihnya, di sini dia selisihnya baru sama. Oke. Nah, lalu tinggal kita masukkan ke formula, di mana di sini A tambah N kurang 1 kali B tambah N kurang 1 kali N kurang 2 dikali C per 2 ya. Ini rumus yang sangat praktis. Sebenarnya kalau kita mau selesaikan dengan cara manual, ada lagi dia caranya. Cuman kita harus nanti memahami konsep persamaan linear 3 variabel ya. Jadi saya menganjurkan menggunakan cara yang ini seperti itu atau rumus yang ini. Nah, di rumus ini ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Nah, pada soal ini yang mana di sini bagian variabel A, variabel B serta variabel C? Nah, yang menjadi variabel A itu adalah suku pertamanya. Ini yang kita katakan dia sebagai A. Seperti itu. Kemudian, yang mana di sini dia variabel B? Variabel B itu kita katakan adalah selisih ya, selisih yang pertama pada tingkat pertama. Jadi ini kita katakan dia B. Dan ya, kita katakan dia C, di mana C itu adalah ya selisih ya atau beda pada tingkat 2. Jadi inilah dia variabel A, B, dan C-nya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui berapa nilai variabel A, B, dan C. Tinggal kita substitusikan ke formula ini. Oke, jadi di sini kita buat dia. Tuliskan dia rumusnya dia, UN. Nah, ini tinggal kita masukkan. A-nya berapa? Nih, 7. Oke. Sekali lagi, A-nya dia 7 tambah N kurang 1 ya. N kurang 1 kali bedanya dia 3 tambah ya N kurang 1 kali N kurang 2 kali C. C-nya dia 1. Ini kita buat dia per, maaf, ini per 2-nya di sini. Ya. Nah, seperti itu dia. Supaya lebih gampang ya, kita samakan dia semua penyebutnya. Oke, kita samain dia, berarti kita buat dia UN sama dengan ini, kita buat dia semuanya per 2. Jadi ini kan per 1, ini per 1 ya. Jadi 2 dibagi 1, 2 kali 7 14 tambah 2 dibagi 1, 2 kali 3 6 ya, 6 kita kalikan ke dalam ya, atau kita tuliskan dulu 6 dikali N kurang 1 begini tambah ini tetap ya N kurang 1 dikali N kurang 2 ya. Baik, itu dia. Lalu kita lanjutkan di sini UN-nya sama dengan ini, kita sederhanakan anak-anak. Ini 14 tambah 6N
kurang 6 ya, tambah. Oke, ini ya 6 kali n, 6n, 6 dikali min 1 min 6. N dikali n pangkat 2, n dikali minus 2, minus 2n, minus 1 dikali n, minus 1 dikali minus 2, plus 2 per 2. Sehingga UN sama dengan, ini n pangkat 2 sisa, 6n kurang 2n, 4n kurang n. Oke, maka jadi plus 3n, lalu 14 dikurang 6, 8, tambah 2, 10 per 2. Sekali lagi ini kita cek, 14 dikurang 6 dapat 8, 8 plus 2, 10. Jadi rumus UN-nya adalah n pangkat 2 tambah 3n tambah 10 per 2. Seperti itu dia rumus menentukannya. Jadi kalau misalkan nanti ditanya suku ke 10, tinggal kita ganti n-nya dia dengan 10 ke formula UN-nya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sangat mudah tentunya. Baik, inilah penjelasan tentang bagaimana cara menentukan ya pola barisan bilangan tingkat 1 dan pola barisan bilangan tingkat 2. Saya berharap kalian semuanya yang menonton video ini bisa paham dan bisa dengan mudah untuk mengerti. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, oke, kalian boleh share dan kalian boleh subscribe agar teman-teman kalian juga bisa ikut ya belajar dengan kalian. Baik, sekian untuk pembelajaran kita di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.